pelaksanaan. Nah, untuk ini suaranya itu ya, double ya. Bagus, bagus, kedengaran bagus ya. Hmm. Kalau untuk pelaksanaan mungkin kan ilmunya ilmu kata ya gitu orang bilangnya. Jadi dengan apa terjun langsung ke lapangan itu bisa. Tapi kalau untuk bidang apa yang bagian perencanaan itu harus memiliki ilmu teknik sipilnya karena kan apa itu semua kan diajarkan di apa akademik ya, secara akademik ya atau secara empiris gitulah. Jadinya harus memiliki dasar-dasar teknik sipilnya. Ya, seperti itu ya. Ya, seperti itu, Saroni. Silakan dari teman-teman lagi kalau ada pertanyaan, bisa disampaikan langsung kepada Pak Ivan ini. Siapa itu? Ferdinand, Firman, Salsa, Nisa, atau grupnya Denisa ini, Denisa. Denisa, banyak ini ya yang silakan. Ada Ata juga ini. Izin bertanya, Mister. Ya, silakan. Nama saya Ata, terus izin bertanya bagaimana cara memaksimalkan teknologi IoT dalam bidang konstruksi. Terima kasih. Ya, Ata. Terima kasih. Halo, Pak Ivan, kedengaran ya? Pak Ivan? Halo, Pak Ivan? Sebentar. Ya, Pak Ivan, sudah kedengaran tadi ya? Pertanyaan dari Ata, Pak Ivan. Misalkan apa pelatihan ya di sipil gitu ya. Ya, itu salah satu caranya bisa mengikuti pelatihan gitu. Hanya kan kemarin itu di kampus saya itu ada pelatihan Tekla. Tekla itu mengundang langsung dari Trimble Tekla, yaitu apa developernya software Tekla itu sendiri. Mungkin untuk selanjutnya panitia bisa apa mengadakan pelatihan gitu ya untuk software-software BIM ya. Karena kedepannya kan software BIM itu sangat dibutuhkan di dunia proyek gitu, konstruksi gitu ya. Ya, seperti itu ya, Mbak Ata. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan. Kalau ada lagi Risa. Denisa ini suaranya mana? Nia. Riko ini juga Riko. Atau Stefanus. Silakan. Sharing-sharing aja mau ada Pak Ivan. Ini Pak Ivan, sambil nunggu teman-teman, saya juga ada pertanyaan Pak Ivan.
Jadi Iya. kalau BIM ini kan kita digunakan untuk memproyeksikan hasil perencanaan sebelum akhirnya kita melakukan proses pelaksanaan, gitu kan ya. Nah, kemudian Mm-mm. bagaimana sosialisasinya BIM itu sendiri dan juga pelatihannya terhadap dunia konstruksi. Ya, mungkin sama kayak yang saya apa pertanyaan dari Mbak Atta tadi. Hmm. Sosialisasinya itu bisa berupa pelatihan di kampus gitu ya, dengan mengundang dari pihak developernya software tersebut, misalkan pelatih untuk sosial Tekla ya kita mengundang dari Tekla Trimble-nya itu, atau kalau misalkan mau pakai Revit ya kita mengundang praktisinya dari Revit gitu ya, atau praktisi yang mengambil khusus BIM itu kan sekarang ada di UGM itu ya kalau tidak salah, tiga yang khusus. Nah mungkin selanjutnya dia bisa mengundang narasumber dari sana gitu ya untuk khusus BIM gitu ya. Ya gitu Pak Yono ya. Ya, kemudian mengenai BIM juga ya. Jadi apakah di Indonesia itu sudah menerapkan konstruksi 4.0? Jadi jika sudah, kemudian perjalanannya sudah sampai mana saat ini, kemudian jika belum, apa kendalanya, Pak Ivan? Itu ya. Kalau construction 4.0 itu di sini itu sebenarnya masih dalam tahap pemakaian BIM itu dan Tekla gitu ya softwarenya. Kan sebenarnya tandanya kalau sudah 4.0 itu kan pakai robotik ya. Sementara di kita itu masih belum, masih memakai engineer manusia. Mungkin kendalanya itu kan kalau misalkan contohnya yang 3D printing tadi ya. 3D printing tadi itu butuh ahli dari IT, butuh ahli mekanikalnya, butuh ahli strukturnya, ahli robotiknya. Nah, itu yang kita belum bisa mengkonsolidasikan para ahli itu ya untuk misalkan bersatu di satu tempat. Jadi mungkin kendalanya, tapi kedepannya mau tidak mau kan kita harus menghadapi itu ya. Contohnya kalau dulu kan misalkan wartel itu ya, wartel kan tergantikan oleh ponsel ya. Kan itu kita mau nggak mau kan harus menjalani itu ya. Yang pengusaha wartel kan juga mau nggak mau kan lama-lama harus tutup gitu ya. Jadinya seiring berjalannya waktu kita juga pasti akan tergantikan suatu saat oleh itu construction 4.0 tadi. Ya, itu Pak. Ya, terima kasih. Silakan dari teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan lagi. Ya, mungkin teman-teman ada yang tahu mengenai dunia BIM atau apa gitu kan bisa saling sharing gitu ya di sini. Yang di pernah melihat proyek yang memakai BIM perencanaannya pakai BIM atau apa gitu. Yo, yang sudah kerja-kerja itu silakan. Coba Mas Anam itu, Khairul Anam. Atau Denisha, ayo. Mister ingin bertanya, Ya, silakan Dan. kelemahan teknologi Ya, silakan Dan. untuk kelemahan teknologi IoT yang paling riskan itu apa ya, Mister? Ya, kelemahan IoT, Pak Ivan. Mungkin kalau kelemahannya itu ya karena memakai internet ya. Internet itu kan semua orang bisa mengakses ya. Jadinya kalau security-nya kurang bagus kan rentan terhadap hacker itu ya. Nah, mungkin salah yang perlu konsentrasinya itu di sana. Yang sekarang kan kejahatan gitu kan sudah mulai memasuki digital gitu ya. Jadinya itu yang perlu diperhatikan mengenai security-nya. Kan kalau misalkan
kita menyimpan proyek kita itu di cloud gitu kan, misalkan orang lain bisa mengakses, kan bisa saja mereka merubah dari perhitungan yang sudah kita lakukan, dan itu juga jadi bisa berbahaya kan. Kalau ada yang sadar gitu, kalau ada yang berubah datanya, kalau enggak kan bisa terlanjur dibangun kan malah berbahaya gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Baik, Mister. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan lagi dari teman-teman kalau masih ada yang ditanyakan. Ini Stefanus ini nggak ada suaranya ini. Kurang jelas untuk di materi, Pak. Nanti mohon izin untuk upload saja. Oh ya Pak Evan, itu tadi teman-teman banyak yang menanyakan materi, nanti mohon untuk di-share ke teman-teman ya mungkin ya. Oh iya. Ya, bisa nanti saya kirim ke panitia ya. Ya, siap. Paling nanti bisa dicek ke email teman-teman ya. Silakan kalau ada yang tanyakan lagi. Riko. Oh, itu Susi. Saya, Mister. Ya, silakan Susi. Itu mau tanya di soal generasi trio, perbedaannya agregat halus dengan agregat kasar itu bagaimana? Oh, ya, agregat halus itu, agregat kasar itu nanti ada di mata kuliah itu ya, teknologi bahan ya. Agregat halus itu contohnya seperti pasir gitu ya. Kalau agregat kasar itu seperti koral itu biasanya koral kerikil yang besar itu, batu pecah gitu. Nah, itu sebutannya agregat kasar ya. Kalau agregat halus itu seperti pasir gitu ya. Ya, seperti itu ya. Ya, seperti itu Susi. Mister. Terima Ya. Silakan teman-teman yang lain. Saya bertanya. Stefanus, silakan. Saya Mister. Ya. Untuk software yang bisa dipakai untuk sipil, itu yang paling efektif, paling sederhana itu apa kira-kira? Software yang BIM-nya atau yang mana ya, Pak? Untuk BIM-nya mungkin ya? Ya software BIM-nya atau yang umum aja lah digunakan mungkin, yang paling user friendly. Kalau yang yang sering saya jumpai ya di engineer itu kebanyakan pakai Tekla. Di perusahaan konsultan itu lebih familiar pakai software Tekla itu ya. Kalau yang Revit itu agak jarang ya, tapi juga banyak yang pakai, tapi tidak sefamiliar Tekla gitu ya. Kalau misalkan yang di lowongan pekerjaan itu kan biasanya sering itu yang dicari bisa mengoperasikan Tekla gitu ya. Kalau untuk yang lowongan engineer gitu ya. Ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih. Silakan pertanyaan lagi dari teman-teman. Eriko. Ayo Eriko, suaranya mana Eriko? Ya, Oh iya, jaringannya putus-putus. Siapa nih yang belum tanya, teman-teman yang lain ini? Raffi.
Raffi Aditya. Siapa lagi silakan. Salsabila itu, Gustia Salsa. Silakan. Ya, sambil nunggu teman-teman, saya satu pertanyaan lagi, Pak Ivan. Jadi kalau, oh ya, sebenarnya apa sih yang harus kita persiapkan untuk menghadapi konstruksi 4.0 ini? Ya, ini kan construction 4.0 ini kan bukan sesuatu yang bisa di default gitu ya, yang bisa di set seanu kita ya. Ini kan seperti mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Jadinya ya yang perlu kita persiapkan ya, kita harus open mind ya, beradaptasi dengan penggunaan misalkan adanya software yang baru, kita juga harus mau ikut pelatihan-pelatihannya gitu ya, agar kita bisa bisa mengikutinya. Kayak dulu itu kan awalnya pakai kertas kalkir itu ya, terus muncul software AutoCAD gitu. Kan kita awalnya juga nolak gitu ya, deny gitu ya. Tapi kan lama-kelamaan kan kita terpaksa memakai AutoCAD gitu ya, karena kan semuanya membutuhkan kecepatan ya. Kalau pakai kertas kalkir itu kan sangat tidak efisien ya. Kalau AutoCAD kan sudah sangat-sangat jauh lebih baik gitu. Jadinya ya seperti itu, kita tidak bisa mendefault ini ya begitu Pak. Ya, terima kasih, Pak Ivan. Silakan dari teman-teman, apa masih ada ini? Dari Bu Endang mungkin ada yang disampaikan, monggo Bu. Ini anak-anak maba ini yang banyak Bu. Yang semester 1.